Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui siaran ini. Saya berharap kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, terus bersuka cita sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas hari ini, saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan telinga untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kami boleh hidup tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk setiap nafas hidup yang Tuhan masih berikan atas kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan. Terima kasih untuk setiap berkat pertolongan bahkan perlindungan Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun kondisi kami saat ini. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, saat ini dengan kesadaran kami mau mencari Engkau, kami buka hati dan telinga kami, hati kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, itu boleh menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami. Dan mengubahkan paradigma kami tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Amsal 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan susahnya menjadi kaum minoritas? Di mana kita berhadapan dengan sebuah pilihan sulit dan itulah hidup. Dan ternyata banyak orang meninggalkan imannya demi sesuatu yang secara duniawi merupakan hal yang paling berharga. Misalnya, gara-gara pasangan hidup, gara-gara jabatan, posisi, kemudahan, fasilitas, atau tekanan-tekanan dan bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri telah menebus kita di kayu salib. Semua dosa-dosa kita telah dipikul-Nya. Dan lewat Yesus, kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan yang sangat kudus. Tuhan yang penuh kasih setiap hari memberkati kita dengan berkat yang baru. Dia tetap setia berada di dekat kita dalam setiap langkah. Bayangkan betapa naifnya ketika kita meninggalkan itu semua hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Ingat, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Kehidupan kekal menanti setelah kita melewati fase dunia. Apakah itu kehidupan kekal atau kebinasaan kekal yang penuh dengan siksaan yang mengerikan? Semua tergantung terhadap apa yang kita pilih. Semua kebenaran sesuai dengan firman Tuhan ada di Alkitab. Ketika kita diminta untuk membeli, artinya kita harus sadar bahwa kebenaran itu bernilai jauh lebih tinggi daripada apapun yang harus kita korbankan untuk mendapatkan kebenaran itu. Sebuah bentuk semangat, perjuangan, kerajinan, ketekunan, kesabaran yang terkadang menuntut pengorbanan hingga harga diri atau nyawa sekalipun akan sangat berharga untuk mendapatkan kebenaran itu. Ingat, betapa Tuhan mengasihi kita. Setiap hari Dia mengetuk pintu hati kita untuk tetap berada dalam pelukannya. Untuk keuntungan Tuhankah itu? Tidak. Sekali lagi, tidak. Itu semua untuk kita, supaya kita di kehidupan selanjutnya dapat berada di sisinya dan tidak berhadapan dengan kematian kekal yang penuh siksa. Ketika banyak orang haus mencari kebenaran dan belum mendapatkannya, alangkah bodohnya jika kita yang telah mengetahui kebenaran malah menjualnya demi mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara dan duniawi. Justru kita, sebagai anak-anak Tuhan harus memperjuangkan kebenaran ini, apapun resikonya, dan berikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat bukti-bukti jejak kasih Allah, berkat-berkatnya yang berkelimpahan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan sebelum kita melakukan aktivitas lebih lagi, mari
Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa, dan biarlah setiap firman yang kita dengar itu semakin menguatkan kita untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Seringkali kami berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini, apa yang kami miliki saat ini, itulah yang paling berharga. Baik itu harta benda, pasangan, pekerjaan, jabatan. Bahkan tidak segan-segan, kami seringkali terlalu kompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan kami sadar, itu bertentangan dengan kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak lagi berkompromi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Sebab itu semuanya sifatnya sementara. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk lebih lagi memperhatikan hal-hal yang di atas, hal-hal yang bersifat kekal. Karena apa yang menjadi kerinduan-Mu adalah kami umat-Mu bisa bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan berikan kami kemampuan lewat Roh-Mu yang kudus, supaya apapun nanti ketika kedepannya kami ditawarkan oleh hal-hal dunia yang bertentangan dengan firman-Mu, mampukan kami untuk berdiri tegak dan menolak semuanya. Kami tahu ini tidak mudah. Kami diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Tetapi ketika kami tahu tujuan hidup kami adalah hidup kekal bersama dengan Engkau, maka hal itu tidak akan menjadi beban bagi kami untuk menolaknya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini. Biarlah Engkau mampukan untuk mereka boleh tetap hidup benar di dalam Engkau. Bahkan yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit, kelemahan fisik, Tuhan jamah. Dan percaya Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan hiburkan. Bahkan yang mungkin sudah merasa tidak ada pengharapan, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk tetap prokes, tetap bersemangat, bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.